Selain diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Kelanjutan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Masih semangat ya? Masih. Iya. Kemarin kita telah membahas tentang betapa istimewanya bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita beralih kepada tema yang sangat erat dengan hal itu, yaitu karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat identik dengan ibadah. Ibadah apa? Puasa. Sampai nama lainnya itu adalah Syahrus Siyam. Nama lainnya bulan Ramadan itu bulan puasa, bulan pasah atau bulan poso yang ring Jawa. Ada yang pernah ke Jawa di sini? Yang kaki demaan. Oh, saya kalau sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana, malang melintang. Ya di Indonesia sendiri itu memang dikelanya bulan puasa. Karena memang ibadah yang paling identik dengan bulan Ramadan itu adalah bulan puasa. Nah, bulan puasa sendiri itu adalah merupakan sebuah keistimewaan tersendiri, memiliki ciri khas tersendiri yang tidak ada di ibadah-ibadah yang lain. Bahkan dikatakan dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwasanya somtus shaim tasbih. Sumtus shaim tasbih, diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Diamnya saja itu sudah bernilai tasbih. Diamnya saja, belum ibadahnya, belum apa. Diam aja itu sudah bernilai pahala, tasbih. Sama kayak kita baca tasbih. Itu adalah keistimewaannya bulan Ramadan. Terlebih memang di sisi lain diam itu memang emas. Diam itu adalah selamat. Dikatakan bahwasanya dalam pepatah Arab diam itu adalah selamat. Bahkan dalam makalahnya Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat terkenal, saya tidak pernah menyesal gara-gara tidak mengatakan sesuatu, tapi saya menyesali karena telah mengatakan sesuatu. Pernah nggak kalian menyesali karena kastah saya jangan turun kasta itu menyesal saya karena tidak mengatakan sesuatu? Pernah menyesal nggak? Pernah. Kebanyakan menyesalnya itu karena mengatakan atau karena tidak mengatakan? Karena mengatakan sesuatu. Penyesalan itu karena tindakan, bukan karena tidak bertindak. Sama halnya istilahnya kata orang-orang yang lagi mabuk cinta, lagi bucin istilahnya. Apa bucin itu? Nah, ada orang itu yang sampai mau bunuh diri. Ada nggak? Ada. Mau bunuh dirinya itu gara-gara berpacaran atau gara-gara dia tidak berpacaran? Berpacaran. Kalau memang sedari awal dia tidak berpacaran, sampai nggak kebayang dia mau bunuh diri? Nggak akan sampai. Jadi penyesalan itu gara-gara dia telah melakukan sesuatu karena dia telah mengatakan sesuatu. Karena sebagaimana di Ta'limut Ta'lim kita yang telah belajar semua, ini sudah belajar Ta'limut Ta'lim semua kan? Bahwasanya perkataan itu kayak panah. Saat memanah sesuatu, ya tidak bisa dicabut kembali. Misalnya saya di sini langsung merem di sini, mana kena ke ini, kena ke Agus siapa ini? Agus Soleh. Bisa nggak saya dan Agus mati misalnya, dihidupkan kembali bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan ada sebuah jokes, sebuah cerita lucu-lucuan. Ada pembunuh bayaran. Namanya pembunuh bayaran ditelepon sama kliennya. Apa klien itu? Apa klien? Cangkrem itu semesen. Bos Pate Aki, nah itu namanya klien. Lah itu ditelepon. Di mana posisinya di mana? Kata pembunuh bayarannya. Dia sudah sniper andal. Oh, kamu sudah di lantai berapa? Lantai 13. Lihat di depan kamu. Di sana ada orang pakai topi berwarna merah. Oh ya, saya lihat, langsung ditembak. Cedar katanya. Mati karena tepat sasaran, sniper andal. Tapi dia belum selesai ngomongnya. Dia itu adalah anak saya, itu yang dijaga. Musuhnya itu ada di depannya. Bisa nggak dihidupkan kembali itu? Nggak bisa. Perkataan itu kayak gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu,
Itu nggak bisa, istilahnya nggak bisa diralat. Dan ralatan itu toh meskipun kita bisa meralat itu nggak akan sempurna. Misalnya bukan rokok sempurna itu. Di sini tidak ada promosi rokok. Saya sendiri nggak ngerokok. Di sini ngerokok semua. Misalnya saya maku ini dipaku. Berlobang nggak? Lobang. Tapi kemudian saya menyesal karena dipaku, mau ditutup kembali. Bisa nggak ditutup kembali? Toh meskipun bisa tapi tidak sempurna. Ada kertas misalnya saya bentuk jadi origami dan lain sebagainya, saya remes-remes dan mau diluruskan secara sempurna, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya kata pepatah Madura yang sangat istilahnya sangat jantan sekali. Leng lake tak bentah duka le. Leng lake tak bentah duka le. Karena kalau sudah perkataan yang kedua itu istilahnya ya sudah gak jantan dia. Karena dia berarti sudah gegabah mengatakan sesuatu, dia meralat kembali. Ya enggak kayak gitu. Kalau bahasa Indonesianya bahasa di biasanya di fiksi-fiksi, pantang pisang berbuah dua kali. Ada nggak pisang berbuah 2 kali? Ada. Ya, pantang pisang berbuah 2 kali. Cangkreng metuda leng lake tak bentah duka. Makanya diamnya orang berpuasa itu adalah tasbih. Dia bernilai pahala. Kalau di hadis arba'innya yang biasa kita hafal, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa berkata dengan baik, maka diamlah. Kalau enggak bisa berkata-kata dengan baik, maka diam itu lebih baik. Paham enggak? Jadi kalau tidak bisa berkata-kata dengan baik, sahabat Ramadan sekalian, maka lebih baik diam. Terlebih kalau berpuasa itu maka diamnya orang berpuasa itu sudah bernilai tasbih. Terlebih lagi memang banyak hadis yang mengecam kalau ada orang berpuasa itu berghibah. Ghibah itu sama kayak makan dagingnya saudaranya, makan daging manusia, kayak orang kanibal itu. Kanibal itu apa? Apa kanibal? Makan daging sesama. Tahu kanibal ya? Dulu di Indonesia itu ada kasus, dulu saya belum lahir dulu ada kasus siapa itu namanya yang makan banyak daging manusia. Lah orang ghibah itu kayak gitu. Bahkan diceritakan di dalam kitab Ihya ada sebuah kisah 2 orang perempuan. 2 orang perempuan itu dia sangat kelaparan. Dia nggak kuat. Mungkin dia gak sahur. Pernah nggak kalian gak sahur? Pernah. Lapar nggak? Mungkin itu yang dialami oleh 2 orang perempuan tadi itu. Dia sangat lapar sampai dia berani pergi ke baginda Nabi Muhammad SAW untuk meminta izin dia diperkenankan membatalkan puasa. Tapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW disodorkan kepada dia wadah, disuruh muntahkan apa yang dia makan. Dia kelaparan disuruh muntahkan apa yang dia makan. Ternyata dan di sana banyak sahabat, para sahabat juga banyak. Di 2 orang perempuan tadi itu memuntahkan darah sama daging manusia sampai para sahabat di sekitarnya itu kaget. Kok iso gitu? Ternyata kata baginda Nabi Muhammad SAW, dia telah istilahnya membatalkan puasanya ya dengan memakan dagingnya saudara sendiri, yaitu dengan ghibah. Makanya kalau jenengan punya saudari, punya sanak saudara yang perempuan, itu harus sangat dijaga. Lebih baik diam saja daripada berghibah, daripada kumpul-kumpul hanya ngobrolin sesuatu yang anfaedah. Tahu anfaedah? Yang tidak ada faedahnya. Lebih baik diam aja. Atau memang anjurannya adalah dengan mengalihkan hal-hal tersebut kepada sesuatu yang bernilai positif. Kalau kita ingin menghindari sesuatu yang negatif, maka kita alihkan hal tersebut kepada yang positif. Misalnya ada yang kecanduan main game sini. Kecanduan ML-an. Main game terus misalnya, atau ya apalah, kecanduan sosmed misalnya. Tapi ya, alhamdulillah saya akhir-akhir ini memang jarang di sosmed. Dulu sempat juga kecanduan.
Dulu juga saya sempat kecanduan COC itu, Clash of Clan ya. Ingat ya, dulu waktu booming-boomingnya sebelum ML itu. Lah itu kalau bagaimana caranya kita ingin mengalihkan dari sesuatu yang kecanduan tersebut, ya kita alihkan kepada sesuatu yang positif. Kalau kita sudah menyibukkan diri dengan sesuatu yang positif, misalnya di sini yang sudah kerja, itu sesuatu yang positif apa bukan? Positif, bahkan wajib itu. Bekerja atau dan lain sebagainya. Maka kalian memang tetap masih ingin berleha-leha itu masih ingin, main game itu masih ingin, tapi karena disibukkan dengan sesuatu yang positif, akhirnya hal itu memang secara tidak sadar ditinggalkan. Kalau kata Al-Imam Al-Busiri di burdahnya gimana? Wan nafsuka tifli in tuhmilhu sabbala ya Fatimi. Nafsu itu ibarat anak kecil, ibarat bayi, katifli. Bayi gimana? Bayi itu selalu nyusu ya, betul apa enggak? Ada di sini yang sejak lahir sudah makan daging, ada enggak? Jadi saat dia keluar dari rahim ibunya nangis-nangis langsung ini daging sapi, bukan langsung kuat itu nanti. Tapi anak kecil itu normalnya minum ASI, air susu ibu. Bisa nggak langsung istilahnya bagaimana caranya dia agar tidak selalu nyusu? Harus disapi. Apakah langsung bisa disapi? Enggak, biasanya nangis-nangis dulu kan? Betul nggak? Kamu disapi umur berapa? Gak ingat. Ya gak ada yang ingat karena memori masih kecil tuh nggak sulit untuk diingat. Lah, anak kecil itu bisa dia tidak nyapih lagi, tidak nyusu lagi kalau disapi. Sama nafsu itu yang pengen ngomongin orang itu ya kita harus menyapih diri sendiri disapi. Wis, saya gak mau ngomongin orang, saya mau baca Al-Quran aja. Itu lebih bernilai positif, dan apalagi di bulan Ramadan memang syahrul Quran. Memang dianjurkan untuk membaca Al-Quran, bulan Al-Quran di bulan Ramadan itu. Maka alihkan sesuatu yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif. Biar kita secara tidak sadar kita meninggalkan sesuatu yang negatif tersebut. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh Habib Syekh itu. Dengan sholawat maksiat minggat. Dengan sholawat maksiat minggat. Memang sholawatan itu ya sunnah dan lain sebagainya. Tapi dengan dia berselawat berarti dia sedang tidak melakukan maksiat. Maksiat dengan sendirinya itu ditinggalkan. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Nah, selain diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Kelanjutan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi memang toh meskipun kalau di ihya'nya memang enggak dianjurkan kalau ketika puasa itu tidur. Karena kalau di Ithafus Sadah itu syarahnya ihya. Di sana itu dijelaskan tidur yang bernilai ibadah itu kalau memang diniatkan ibadah. Karena hal mubah itu bisa disulap menjadi ibadah kalau diniati ibadah. Itu adalah fungsi dari niat. Niat itu kalau di kaidah fikihnya fungsi dari niat? Fungsi dari niat itu adalah pembeda antara ibadah dengan adat. Mana adat, mana ibadah itu dibedakan. Misalnya mandi. Saya itu mandi wajib atau mandi sunnah atau mandi untuk menyegarkan badan, sama atau beda? Kalau dari fisiknya, dari ritualnya sama kan? Yang membedakan apa? Niat. Itu fungsinya niat. Tidur, sama-sama tidur betul. Tapi satunya misalnya tidur biar gak diganggu sama orang tua misalnya. Satunya itu tidur karena ngambek misalnya. Satunya itu tidur gara-gara nanti persiapan ngaji. Satunya tidur itu gara-gara biar kalau misalnya saya bangun saya bermaksiat, makanya saya tidur aja. Itu dari pekerjaannya sama atau beda? Sama, tapi yang membedakan adalah niatnya. Makanya itu the power of niat itu penting. Kita harus memiliki niat yang baik, niat harus ditata. Karena itu adalah pembeda. Makanya bahkan ada sebuah riwayat bahwasanya niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih mulia daripada amalnya itu sendiri. Karena memang keunikannya kalau umat baginda Nabi Muhammad SAW kalau berniat baik dia itu sudah dapat
pahala. Beda kalau berniat jelek, dia langsung dapat dosa enggak? Enggak dapat dosa. Nunggu dilaksanakan. Uniknya lagi, kalau misalnya kita mengurungkan diri dari niat jelek tersebut, kita dapat pahala. Itu kan keren banget itu. Jadi kalau kita niat niat kebaikan, kita dengan niatnya saja sudah pahala, melakukannya itu juga pahala. Tapi kalau niat kejelekan, kita masih dipending dulu dosanya ini. Malah kalau kita tidak melakukannya, malah ini adalah bernilai pahala gara-gara kita mengurungkan keburukan. Itulah kita bersyukurnya menjadi umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya juga keterusan hadis tersebut, selain tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, juga wa du'auhu mustajab. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Makanya memang dalam beberapa kasus ya memang kita harus berhati-hati dengan orang yang berpuasa. Bahkan ada istilahnya, kalau kita puasa wajib, kita kalau diganggu atau kita diserang di bagaimana ya kita mengatakan ini soimun dengan terang-terangan. Kalau sunnah nanti ada pembahasan, ada yang bilang lebih baik di dalam hati aja ini soimun. Jadi ini soimun itu ya juga mengingatkan diri sendiri, biar ya karena saya ini puasa, saya ini nggak boleh marah-marah dan lain sebagainya, dan juga mengingatkan kepada orang lain agar orang lain itu istilahnya tidak bahasa madhurana cek dan badan ya. Apa cek dan badan bahasa Indonesianya? Jangan sembarangan gitu ke orang yang berpuasa, karena doanya orang berpuasa itu mustajab. Makanya kita usahakan di bulan puasa ini itu adalah berdoa yang baik-baik, karena kemungkinan besar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga keunikannya orang yang berpuasa itu adalah selain karena tadi diamnya itu tasbih, tidurnya tadi itu bagaimana? Ibadah. Doanya itu mustajab. Amaluhu mudha'af. Pekerjaannya itu adalah berlipat ganda. Sebagaimana yang telah kami terangkan berkali-kali di segmen Sahabat Ramadan ini, bahwasanya kalau urusan puasa, ibadah-ibadah yang lain itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700. Nominalnya ada di sana, digitnya ada. Jadi dari dari 10 sampai 700. Tapi kalau khusus orang yang berpuasa, itu kata Allah Subhanahu wa taala, itu urusan saya dengan orang tersebut. Itu keunikannya orang. Kalau sudah itu istilahnya sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Saking istimewanya. Ayo lebih istimewa. Misalnya ada dari pemerintah, misalnya presiden mengadakan ini hadiahnya sekian-sekian, dengan presiden langsung manggil kamu untuk dikasih hadiah, lebih istimewa mana? Langsung. Nah itu juga puasa itu kayak gitu, memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga privilege-nya bulan Ramadan, dan itu juga menjadi pembeda bulan Ramadan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu ketara. Beda dengan puasa itu hanya privat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain, misalnya ada dua orang A dan B. A sholat, B tidak sholat. Kelihatan mata enggak? Kelihatan bedanya. A sholat, B tidak sholat. Tapi kalau masalah puasa, A dengan B yang mana yang puasa? Gak kelihatan. Apa karena lemes? Ya enggak, belum tentu. Bukan urusan lemes enggaknya. Karena kalau puasa itu adalah kafun itu adalah mencegah. Namanya mencegah itu sudah gak bisa kita tolak ukur yang mana dia yang dia puasa dengan yang enggak. Puasa itu adalah mencegah diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Toh meskipun nanti ada tingkatan-tingkatannya, dan kita akan bahas hal itu di segmen berikutnya di Sahabat Ramadan sekalian. Makanya jangan ketinggalan. Ini insyaallah akan berlanjut di tiap hari Sahabat Ramadan sekalian. Oke. Untuk mereview ulang pada hari ini apa saja? Tadi itu diamnya orang yang berpuasa tasbih. Kalau tidurnya orang yang berpuasa, ibadah. Doanya orang yang berpuasa, mustajab. Kemudian amalnya berlipat ganda. Semoga hal itu bermanfaat, semoga hal itu menjadi kita mendapat hidayah, semoga berkah ala hadiniyah
Dan tentu juga yang perlu kalau memang dari sahabat Ramadan sekalian ada yang mau ditanyakan atau usulan, monggo di komentar. Saya tunggu. Kami tunggu semuanya di sahabat Ramadan. Atau yang mau hadir ke sini, monggo silahkan. Ini terbuka untuk siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kak, benih.